Linto 2007 membukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kepribadian orang lain. Menurut Alwisol, ada 5 persamaan yang menjadi ciri bahwa definisi itu mengandung suatu definisi kepribadian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian bersifat umum. Kepribadian menunjuk kepada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Yang kedua, kepribadian bersifat khas. Kepribadian dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain, semacam tanda tangan atau stik jari psikolog. Yang ketiga, kepribadian berjangka lama, yaitu kepribadian digunakan untuk menggambarkan sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah sepanjang hidupnya walaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat bertahap atau perubahan tersebut akibat merespons sesuatu kejadian yang luar biasa. Yang keempat, kepribadian bersifat kesatuan, yaitu kepribadian dipakai untuk memandang diri sebagai unit tunggal, struktur, atau organisasi internal hipotik yang membentuk kesatuan dan konsisten. Yang kelima, kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian adalah cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah individu tersebut dapat tampilan yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampilan dalam keadaan yang baik, yang berarti kepribadiannya menyimpang. Ada 4 tipe kepribadian manusia. Yang pertama, sanguinis. Karakteristiknya cepat, periang, tidak stabil, disebabkan oleh pengaruh proses darah. Yang kedua, koleris, yaitu karakteristiknya mudah marah, disebabkan oleh proses pendukung. Yang ketiga adalah plekmatis, yaitu karakteristiknya lamban, tidak mudah tergerak, disebabkan oleh pengaruh proses lender. Yang keempat, tipe melankolis, yaitu karakteristiknya yang pesimis, pemurung, disebabkan oleh pengaruh dari proses empedu hitam. Interaksi sosial yang terjadi pada individu. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Pada interaksi ini, individu yang satu memberi pengaruh, rangsangan atau stimulus kepada individu yang lainnya, sedangkan individu yang terkena pengaruh akan memberikan reaksi, tanggapan atau respon. Dalam interaksi antara individu dan individu dapat berwujud dalam bentuk berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap, atau mungkin bertengkar. Yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok secara konkret dapat dilihat pada seorang guru mengajar di dalam kelas. Selain itu, dapat dilihat seorang operator sedang berpidato di depan orang banyak. Bentuk interaksi ini menunjukkan bahwa kepentingan seorang individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dan kelompok. Bentuk interaksi antara kelompok dan kelompok menunjukkan bahwa kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan, berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok yang lain. Dalam interaksi ini, setiap tindakan individu merupakan bagian dari kepentingan kelompok. Misalnya, anggota organisasi bekerja sama dengan anggota dari organisasi lain.